Bayangkan sebuah tempat di mana jalan-jalan sempit menjadi lorong kehidupan. Diapit rumah-rumah dari kayu bekas, seng bekarat, dan potongan plastik yang entah dari mana datangnya. Inilah kawasan kumuh di jantung kota Manila. Bukan hanya sekedar titik di peta, tapi sebuah dunia yang penuh cerita tentang perjuangan, harapan, dan mimpi yang kadang terasa terlalu jauh untuk diraih. Hari ini, kita akan berjalan menyusuri gang-gang sempit itu, menyentuh kehidupan yang sering tak terlihat, namun nyata adanya. Ketika Anda melangkah masuk, aroma kehidupan bercampur menjadi satu. Bau asap kayu bakar dari dapur kecil di sudut lorong, bau air got yang mengalir pelan di bawah papan-papan jembatan reyot, dan aroma masakan sederhana yang menggoda, meski hanya nasi dengan sedikit sayur. Rumah-rumah di sini berdiri rapat, saling menempel, seperti tak memberi ruang untuk udara lewat. Dindingnya dari triplek bekas, papan, atau seng. Sebagian besar hanya berukuran beberapa meter persegi, cukup untuk tidur satu keluarga. Di siang hari, sinar matahari hampir tak bisa menembus. Lorong-lorongnya gelap, hanya disinari lampu bohlam kecil yang tergantung seadanya. Namun di tengah segala keterbatasan itu, suara anak-anak yang tertawa sambil bermain bola plastik mengisi udara. Pagi dimulai lebih cepat di sini. Sebelum matahari terbit, para ibu sudah menjerang air untuk membuat kopi instan. Para ayah, sebagian memanggul karung dan berjalan ke pasar untuk memulung botol dan kardus bekas. Ada yang menarik becak, ada pula yang menjadi buruh lepas di pelabuhan. Anak-anak, jika beruntung, akan berangkat ke sekolah dengan seragam yang sudah lusuh, tapi masih disetrika rapi. Namun banyak juga yang memilih membantu orang tua, mengangkat barang, menjaga adik, atau berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan. Di sore hari, gang menjadi pusat kehidupan. Para ibu bercakap sambil mencuci pakaian di ember besar. Para bapak duduk di bangku kayu, membicarakan kabar terbaru atau sekadar melepas lelah, dan anak-anak tetap bermain tanpa peduli bahwa tanah tempat mereka berpijak becek dan licin. Hidup di kawasan kumuh tidak mudah. Air bersih sulit, listrik sering padam, dan ketika hujan deras, air menggenang hingga masuk ke rumah. Banjir bukan sekadar air, ia membawa sampah, penyakit, dan terkadang juga kehilangan. Kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan sangat tipis. Pendidikan terbatas, pekerjaan minim, dan harga kebutuhan terus naik. Namun, di tengah kenyataan pahit itu, ada hal yang membuat mereka tetap bertahan, yaitu rasa kebersamaan. Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Filipina mengalami lonjakan populasi penduduk urban miskin yang tinggal di wilayah perkotaan. Kondisi ini menciptakan berbagai masalah serius, termasuk tekanan pada sumber daya alam, degradasi lingkungan, peningkatan pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Salah satunya adalah kemiskinan. Di
satu sisi, terdapat gedung-gedung megah perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, hunian mewah dan restoran berstandar internasional yang tumbuh pesat di tengah kota Manila. Tetapi, hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat kota itu, terdapat kehidupan yang sangat jauh berbeda. Di kawasan seperti Payatas, Baseco, dan Tondo, pemandangan berganti menjadi barisan rumah-rumah kumuh. Rumah-rumah itu berdiri dan saling menempel satu sama lain. Rumah-rumah di permukiman kumuh yang terbuat dari bahan-bahan ringan dan padat menyebabkan rawan terjadinya kebakaran. Kebakaran besar sering terjadi di daerah seperti ini, seperti yang pernah terjadi di Isla Puting Bato, Tondo, yang menghanguskan ribuan rumah dan menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal. Kabel-kabel listrik yang semrawut atau tabung gas yang bocor seringkali menjadi penyebab terjadinya kebakaran di daerah padat dan kumuh. Padahal, pasca kebakaran yang terjadi menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini semakin menambah buruk kehidupan di permukiman kumuh. Penderitaan seakan tidak ada habisnya. Jika musim hujan bencana banjir itu datang, jika musim kemarau kesulitan air dan kebakaran begitu dekat dengan mereka. Pemerintah daerah setempat dan berbagai organisasi kemanusiaan berupaya untuk memperbaiki kondisi permukiman kumuh melalui berbagai program seperti penyediaan perumahan sosial dan perbaikan infrastruktur. Namun, pemerintah daerah seringkali memiliki keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk membangun perumahan sosial dan menyediakan layanan dasar bagi penduduk di permukiman kumuh. Kok bisa? Padahal pemerintah Filipina memperoleh pendapatan terutama melalui pemungutan pajak pribadi dan pajak penghasilan. Tetapi sebagian kecil pendapatan non-pajak juga dihimpun melalui biaya dan lisensi, hasil privatisasi, serta pendapatan dari operasi pemerintah lainnya dan badan usaha milik negara. Ada juga pendapatan dari sektor jasa. Sektor jasa merupakan komponen tunggal utama perekonomian Filipina, menyumbang lebih dari 2/5 PDB dan mempekerjakan lebih dari 1/3 angkatan kerja negara tersebut. Jasa perdagangan dan perhotelan bersama-sama merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di sektor ini. Lalu mengapa pengentasan kemiskinan dan relokasi rumah-rumah kumuh begitu sulit dilaksanakan? Mungkin hanya merekalah yang tahu jawabannya. Di balik senyum mereka, ada mimpi yang disimpan rapi. Seorang anak laki-laki mungkin bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Seorang gadis kecil bermimpi menjadi guru, agar bisa mengajar anak-anak lain di lingkungannya. Bagi mereka, mimpi bukan sekadar angan-angan, tapi satu-satunya bahan bakar untuk terus melangkah. Dan di sini, harapan itu menular. Satu orang yang berhasil keluar menjadi cahaya bagi yang lain. Kawasan kumuh di Manila mungkin terlihat keras, penuh kekurangan, dan jauh dari kata ideal. Tapi jika kita mau melihat lebih dekat, kita akan menemukan cerita tentang kekuatan hati, tentang tawa di tengah duka, dan tentang harapan yang tak pernah mati. Mereka bukan sekadar statistik atau berita singkat di televisi. Mereka adalah manusia yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup dan menjaga mimpi mereka tetap hidup. Dan mungkin setelah menonton ini, kita akan mulai melihat bahwa di balik setiap gang sempit dan rumah reot, ada hati yang tetap berdenyut, penuh cinta dan penuh harapan.